Kalau pemilu diadakan hari ini, pemenangnya siapa? Anies Baswedan. Kami berkumpul di tempat ini dari seluruh lokasi di Indonesia untuk menyatakan bahwa kami ingin perubahan dan perbaikan untuk Indonesia. Anies Baswedan melesat dari 43% menjadi 57%. Ganjar Pranowo naik juga ya, dari 23% menjadi 43%. Penambahannya kurang lebih sama di kisaran 20%-an. Nah, tapi tetap yang menang adalah Anies Baswedan ya. Karena ada kecerdikan pada Pak Surya Paloh untuk melihat momentum, dan semua orang memang menganggap bahwa ini Pak Firly memang niat banget sih membuat jeblosin Anies ke penjara. Ngapain? Tentu Firly bukan sendirian. Kalau kita lihat persaingan politik sekarang, pasti Firly ya jadi proxy aja sebetulnya tuh. Karena ngotot kan artinya ada urgensi. Urgensinya ya supaya Anies tercegah di dalam kompetisi itu. Pada saat yang sama elektabilitas Anies naik terus. Nah di situ konyolnya tuh. Nah Pak Surya Paloh tentu menganggap, wah sebelum jadi sprindik mending gue pasang badan dulu tuh. Kira-kira begitu kalau gaya orang Medan berpikir tuh. PAN buka suara soal kader bentuk relawan dukung Anies. Anggota DPR dari fraksi PAN, Gus Pardi Gaus menegaskan langkah kader PAN. Sahrudin Hamid membentuk relawan Amanat Indonesia Anies mendukung bakal calon presiden. Dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP Anies Baswedan tak ada kaitannya dengan PAN. Gak ada kaitan dengan PAN kalau relawan kan tidak ada dalam struktur. Relawan kan nggak ada kaitannya dengan struktur partai, kata Gus Pardi kepada ccnindonesia.com Jumat 5 Mei. Gus Pardi menjelaskan DPP PAN belum memutuskan secara resmi tokoh yang diusung sebagai capres dan cawapres. Gus Pardi menganggap wajar bila kader masih berbeda pandangan satu sama lain di fase penjaringan kandidat. Namun ia memastikan semua kader akan tegak lurus mematuhi partai bila Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah memutuskan tokoh yang diusung PAN sebagai capres. Setelah ada keputusan resmi DPP atau ketum, itu semua kader harus taat pada keputusan yang sudah diambil, kata dia. Pria kelahiran Sumatera Barat itu juga mafhum bila ada kader yang melakukan upaya-upaya penggalangan dukungan politik tertentu selama belum ada keputusan resmi. Barangkali itu ikhtiar mereka dan kita tunggu sajalah keputusan DPP untuk pencalonan itu, kata dia. Sahrudin Hamid, mantan Ketua DPP PAN 2010 sampai 2015, memutuskan membentuk relawan Amanat Indonesia Anies untuk mendukung Anies. Rencananya relawan ia akan dideklarasikan di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Mei mendatang. Selain Sahrudin, terdapat nama mantan anggota DPR dari fraksi PAN Akmaldin Nur dan Muhammad Yasin. Kara juga tergabung dalam relawan ini mendukung Anies. Mereka mengklaim kepengurusan relawan ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. PAN buka suara soal kader bentuk relawan dukung Anies. Anggota DPR dari fraksi PAN, Gus Pardi Gaus menegaskan langkah kader PAN. Sahrudin Hamid membentuk relawan Amanat Indonesia Anies mendukung bakal calon presiden. Dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP Anies Baswedan tak ada kaitannya dengan PAN. Gak ada kaitan dengan PAN kalau relawan kan tidak ada dalam struktur. Relawan kan nggak ada kaitannya dengan struktur partai, kata Gus Pardi kepada ccnindonesia.com Jumat 5 Mei. Gus Pardi menjelaskan DPP PAN belum memutuskan secara resmi tokoh yang diusung sebagai capres dan cawapres. Gus Pardi menganggap wajar bila kader masih berbeda pandangan satu sama lain di fase penjaringan kandidat. Namun ia memastikan semua kader akan tegak lurus mematuhi partai bila Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah memutuskan tokoh yang diusung PAN sebagai capres.
Setelah ada keputusan resmi DPP atau ketum, itu semua kader harus taat pada keputusan yang sudah diambil, kata dia. Pria kelahiran Sumatera Barat itu juga mafhum bila ada kader yang melakukan upaya-upaya penggalangan dukungan politik tertentu selama belum ada keputusan resmi. Barangkali itu ikhtiar mereka dan kita tunggu sajalah keputusan DPP untuk pencalonan itu, kata dia. Syahrini Hamid, mantan Ketua DPP PAN 2010 sampai 2015, memutuskan membentuk relawan Amanat Indonesia Anies untuk mendukung Anies. Rencananya relawan ia akan dideklarasikan di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Mei mendatang. Selain Syahrini, terdapat nama mantan anggota DPR dari fraksi PAN Akmaludin Nur dan Muhammad Yasin. Kara juga tergabung dalam relawan ini mendukung Anies. Mereka mengklaim kepengurusan relawan ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. PAN buka suara soal kader bentuk relawan dukung Anies. Anggota DPR dari fraksi PAN, Gus Pardi Gaus, menegaskan langkah kader PAN Syahrini Hamid membentuk relawan Amanat Indonesia Anies mendukung bakal calon presiden. Dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP Anies Baswedan tak ada kaitannya dengan PAN. Gak ada kaitan dengan PAN kalau relawan kan tidak ada dalam struktur. Relawan kan nggak ada kaitannya dengan struktur partai, kata Gus Pardi kepada ccnindonesia.com Jumat 5 Mei. Gus Pardi menjelaskan DPP PAN belum memutuskan secara resmi tokoh yang diusung sebagai capres dan cawapres. Gus Pardi menganggap wajar bila kader masih berbeda pandangan satu sama lain di fase penjaringan kandidat. Namun ia memastikan semua kader akan tegak lurus mematuhi partai bila Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah memutuskan tokoh yang diusung PAN sebagai capres. Setelah ada keputusan resmi DPP atau ketum, itu semua kader harus taat pada keputusan yang sudah diambil, kata dia. Pria kelahiran Sumatera Barat itu juga mafhum bila ada kader yang melakukan upaya-upaya penggalangan dukungan politik tertentu selama belum ada keputusan resmi. Barangkali itu ikhtiar mereka dan kita tunggu sajalah keputusan DPP untuk pencalonan itu, kata dia. Syahrini Hamid, mantan Ketua DPP PAN 2010 sampai 2015, memutuskan membentuk relawan Amanat Indonesia Anies untuk mendukung Anies. Rencananya relawan ia akan dideklarasikan di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Mei mendatang. Selain Syahrini, terdapat nama mantan anggota DPR dari fraksi PAN Akmaludin Nur dan Muhammad Yasin. Kara juga tergabung dalam relawan ini mendukung Anies. Mereka mengklaim kepengurusan relawan ini sudah tersebar di seluruh Indonesia.